Halo guys, kembali lagi di teknoreview.net. Kehidupan di planet bumi dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Sayangnya, begitu pula dengan kematian, yang merupakan takdir yang tak terbantahkan dari perjalanan makhluk hidup. Sekitar 99% dari semua spesies yang pernah hidup dahulu kala sekarang sudah punah. Hampir tidak ada alasan ilmiah untuk percaya bahwa manusia tidak akan pernah bergabung dengan spesies yang sudah punah dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Mungkin saja, di masa depan, manusia dapat punah karena wabah penyakit atau lain sebagainya. Sebuah pemikiran yang cukup mendalam tentang kepunahan ini melahirkan teori yang mengintervensi kematian. Salah satu buah dari pemikiran tersebut adalah suatu teori yang bernama quantum respawn. Keabadian memang selalu diperbincangkan di setiap generasi. Bahkan, angan-angan tersebut banyak tersalurkan dalam novel dan film fiksi. Tapi, kali ini, para peneliti tengah membahasnya lebih serius lagi. Kali ini, kita akan membahas teori yang cukup keren dari fisikawan yang bekerja di University of Rochester di New York dan Purdue University di Indiana. Karyanya berjudul Conditional Teleportation of Quantum Dot Spin States. Karya ini menggambarkan keterikatan eksperimental kuantum elektron. Fokus utamanya adalah pada teleportasi kuantum, di mana informasi dapat dibagi antara dua objek kuantum yang jauh secara fisik. Alih-alih mengirim atau menerima informasi, objek kuantum terjerat saling berbagi informasi secara instan. Itu sebabnya disebut teleportasi. Sangat menarik bahwa para ilmuwan sekarang menggunakan elektron sebagai kapal untuk berteleportasi. Ketika para ilmuwan melakukan percobaan teleportasi kuantum, mereka melibatkan beberapa foton dan kemudian menggunakan foton ketiga untuk mengganggu yang pertama. Karena terjerat dengan foton yang kedua, apapun yang terjadi kepada dua foton yang lain secara bersamaan terjadi juga pada keduanya. Ini berarti manusia dapat memindahkan informasi dari titik A ke titik B tanpa kemungkinan akan disadap, direplikasi, ataupun diubah. Para ilmuwan telah menggunakan ikatan foton tersebut untuk mengirim pesan ke seluruh planet, dari luar angkasa ke bumi. Banyak ahli percaya berkat teleportasi kuantum dan munculnya kuantum komputasi itu dimungkinkan. Komputasi kuantum sendiri merupakan alat hitung yang menggunakan fenomena mekanika kuantum yang terikat dengan superposisi atau keterikatan untuk menjalankan operasi datanya. Memang, komputasi kuantum sendiri masih berada di angan-angan karena untuk memecahkannya membutuhkan suatu logika baru yang sesuai. Lalu, apa sebenarnya kehidupan itu? Pada dasarnya, kehidupan adalah kode replikasi. Organisme bersel satu bereplikasi sendiri dan membelah diri. Contohnya amoeba. Ketika mati, versi lain itu ada untuk melanjutkan siklus kehidupannya. Jika tidak ada salinan asli atau keturunannya yang masih hidup, spesies tersebut akan hilang dan punah. Pada tingkat yang lebih tinggi misalnya manusia, kehidupan manusia lebih dari sekedar perpindahan DNA dari orang tua ke anak. Itu adalah eksistensi dari apa yang disebut oleh para pemuka agama dan pengikutnya adalah digambarkan sebagai jiwa. Para peneliti menyebutnya sebagai kesadaran atau akal. Jika kita kehilangan anggota tubuh atau mengganti organ asli dengan yang buatan, kita akan merasa kekurangan dibandingkan saat kita lahir. Secara medis, suatu hari mungkin kita bisa melakukan suatu hal yang belum pernah bisa dilakukan sekarang, seperti transplantasi otak, transplantasi kepala, atau bahkan menjaga kesadaran manusia akan didukung kehidupan atau otak buatan. Dengan kata lain, sulit untuk membantah hipotesis sederhana ini. Manusia bukanlah sekedar seonggok daging.
Kita manusia adalah kumpulan data unik yang berjalan pada jaringan saraf yang dirancang sebegitu canggihnya yang berada pada gray matter di otak kita. Bagaimana jika kita bisa mengakses data itu dari komputer yang saat ini tersimpan di otak kita dan menjalankannya di mesin yang berbeda? Secara otak kita ini adalah juga komputer, tapi organik ya guys. Masalahnya, menyalin manusia tidak akan menghasilkan dua orang yang sama persis dengan jiwa yang sama, tetapi pasti akan menghasilkan manusia yang lain dan berbeda. Sama seperti anak-anak kamu yang sebenarnya bukan kamu gitu. Mereka hanya memiliki sebagian informasi gen atau klon. Komputasi kuantum tidak dibatasi oleh pemikiran biner yang diperlukan agar sistem klasik dapat beroperasi. Jika kita menggabungkan teleportasi dengan algoritma pencarian kuantum dan sesuatu yang lain, kita harus dapat mengeksploitasi mekanika kuantum untuk memindahkan kesadaran tunggal kita dari satu tubuh ke tubuh lain, selama tubuh itu layak. Hal ini seperti memindahkan jiwa. Disebutkan sesuatu yang lain di atas adalah karena jaringan saraf pada manusia bukanlah hal yang simpel. Kita akan membutuhkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang jaringan saraf organik atau otak. Sebelum kita menemukan cara untuk menyimpan kesadaran kita di dalam komputer kuantum. Tapi, begitu kita mengetahuinya dan dapat memindahkan kesadaran kita, mungkin kita akan bisa terus hidup. Nantinya mungkin seperti mengganti casing tubuh Anda. Mungkin alurnya seperti ini. Pertama-tama, Anda akan memasang alat-alat komputer otak ke kepala Anda. Yang kemudian, Artificial Intelligence atau AI akan menafsirkan aktivitas otak Anda seperti memori dan kesadaran. Selanjutnya, home untuk kesadaran Anda akan dibuat di cloud yang terhubung ke komputer kuantum. Setelah kematian, data Anda akan diteleportasikan ke home, atau bisa disebut casing tubuh Anda yang baru. Anda akan terbangun dalam tubuh android, atau mungkin di masa depan, dan para ahli biologis telah menyempurnakan cloning fisik. Anda bisa jadi mengupload diri Anda ke home yang kosong dan Anda akan respawn. Ini tentu saja adalah sebuah fantasi fiksi ilmiah yang hanya berdasarkan pada interpretasi aneh dari makalah penelitian tentang elektron yang saling terikat. Tetapi, satu-satunya pemisah antara sains dan sihir adalah berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menemukannya. Mari kita periksa kembali teori ini dalam 1 atau 2 dekade dan lihat apakah teori ini masih dibuat-buat atau sudah terjadi. Nah guys, gimana? Menarik bukan? Oh iya, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.